Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Ketika tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara semuanya. Shalom. Shalom. Saudara, saya percaya hari ini saat kita ke rumah Tuhan, kita mau memberikan terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin.
Maukah hari sama-sama saudara, apapun keadaanmu, kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersorak, sebab kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita, saudara. Saya percaya saudara, saat kita bersorak-sorak memuji Tuhan, ada kuasa yang besar di balik pujian penyembahan. Dan saya percaya hari ini saudara, apapun yang kau alami, bahkan mungkin ada pergumulan yang hari-hari ini masih kau belum tahu harus apa saudara. Tapi saat engkau bersorak menyembah Tuhan, saya percaya kuasa yang besar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, tak henti-henti kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami datang ke rumah-Mu. Kami siap berikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Hati kami bersorak sebab Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari sama-sama saudara. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kasih tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan ya saudara. Mari sama-sama katakan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Mari nikmati hadirat Tuhan saudara. Ambil momen ini. Rabaya, Shanamaya. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Maya Shanamaya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang dulu
Shalom. Semua siap memuji Tuhan, amin. Hari inilah hari yang Tuhan jadikan kita sama-sama mau bersorak-sorai, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. There's a light that shines with hope and praise fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. Come on. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Mari lebih lagi, come on, katakan. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Say Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice. Say this is the day, come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Saya mau ajak hari ini kita sama-sama mau memperkatakan dengan iman kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Come on. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today. Mari katakan ke kanan kirimu, Tuhan. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. Come on, give me worship. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice. One more, let's sing. This is the day. Come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shout haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang datang untuk bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. Kita mau melompat buat Tuhan kita hari ini, amin. Let's go GBPRJ. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita.
pa 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 pa. Para pa 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 pa. Yeah, baby, yeah, come on. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Hey, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Haleluya. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Mari kita sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah mulut kami penuh pujian dan sorak-sorai kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami mau berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu atas bangsa kami Tuhan. Kami tahu Indonesia ada dalam hatimu. Indonesia ada dalam rencanamu Tuhan. Kami terus berdoa untuk ekonomi Indonesia bangkit dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa melawat Indonesia. Kami perkatakan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi atas Indonesia. Indonesia akan dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami perkatakan Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Pak Gibran. Engkau berkati Tuhan pemerintahan yang baru Tuhan. Biar ada kesatuan hati, ada unity, bekerja dengan efektif, efisien dan tepat sasaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus berkati Tuhan. Pemerintahan ini akan membawa Indonesia lebih maju lagi. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk pilkada serentak yang akan diadakan pada tanggal 27 November. Tuhan menetapkan para pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berintegritas, yang berjiwa nasionalis, yang membawa masing-masing daerahnya untuk lebih maju dan mencapai kesejahteraan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau yang terus mengurapi kedua hamba-Mu dengan dahsyat ya Tuhan. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan terus berkati pelayanan dan pengembalaan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, kedua hamba-Mu akan terus Engkau pakai untuk menggenapi gereja-Mu di masa-masa ini Tuhan. Kami juga percaya kuasa dan kemuliaan Tuhan selalu menaungi kedua hamba-Mu. Dimanapun kedua hamba-Mu berada, ada covering Tuhan yang sempurna beserta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Generasi yang akan bangkit atas gereja-gereja Tuhan, atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa. Generasi yang hidup berkemenangan, hidup kudus dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi yang akan Engkau pakai menjadi calon pemimpin di masa depan. Generasi yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung sampai kedatangan-Mu datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Haleluya, silakan duduk saudara semua. Baik, puji Tuhan, semua bersuka cita, amin. Boleh kanan kirinya katakan Tuhan dahsyat, katakan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, di kesempatan hari saudara dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir di Ibadah Raya 2 GBPRJ. Bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan sukacita kami menyambut? Ada yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya? Oke, baik, puji nama Tuhan semua. Ada di sebelah kanan saya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang baru kali hadir.
Saudara dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan scan QR ada di layar. Baik saudara, juga sedikit pengumuman saudara bahwa tidak terasa sebentar lagi sudah Desember. Dan tanggal 8 Desember kita akan sama-sama merayakan HUT GBI PRJ yang ke-27 tahun. Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara nggak saudara? Haleluya, 27 tahun Tuhan menyertai gerejanya saudara. Dan bagi saudara setelah ibadah, saudara yang sudah memesan tiket melalui web, saudara dapat menukar di counter di depan. Saudara waktu masuk bisa lihat ada meja-meja di depan. Atau saudara mungkin yang tidak bisa memesan via web tapi saudara ingin memesan tiket, saudara setelah ibadah bisa langsung juga menuju ke counter sekretariat di depan untuk dapat mendapatkan tiket HUT GBPRJ untuk bersama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan bagi gerejanya. Amin saudara. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 17 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Roni Immanuel. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adiputra Hasani STH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. He chose to come. He came to save. Christ for all. Join us this 8th of December. Let's celebrate Him. A special Christmas extravaganza. Let us come as one and lift our voices. For unto the King of Kings, we give Him all the glory, honor, and praise. Also celebrating GBI PRJ Grand Anniversary, 27 remarkable years of His favor, of His blessings, and of His divine power and ministry through GBI PRJ TK7. Don't miss it! Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi kantor di depan. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 sampai dengan 17 November 2024 secara online via www.gbprj.org.
Untuk informasi berlanjut dapat menghubungi kantor sekretariat depan setelah ibadah selesai. Dunia menyajikan berbagai macam tren untuk saling berlomba dan bersaing dalam mengisi hidup kita yang semakin berwarna, mulai dari fashion, kesehatan, sampai dengan psikologi. Sehingga membuat kita FOMO, takut kehilangan kesempatan dan pengalaman untuk mengikuti tren yang ada. Jangan biarkan FOMO mencuri identitasmu dan membuat iman percaya kita tergerus. Selalu andalkan Tuhan sehingga FOMO tidak menghantui hidup kita. Mari bergabung bersama Women of Integrity untuk memperkaya iman percaya kita agar terhindar dari FOMO, Fear of Missing Out. Bersama Ibu Eva Indri Pardede pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 10 pagi. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Para pahlawan juang untuk kemerdekaan Indonesia. Namun, kita sebagai prajurit Kristus, kita berjuang bukan melawan manusia. Namun, kita berjuang melawan roh-roh jahat. Seperti ada tertulis dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
GBIPRJ mengajak Bapak Ibu yang memiliki anak, saudara, kenalan yang berusia 6 sampai 11 tahun untuk ikut bergabung ke sekolah minggu. Di sekolah minggu kita akan diperlengkapi sebagai prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, ujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, dan lakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu. Kalian adalah pahlawan iman yang sudah membimbing dan mengajar kami untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terpanggil untuk melayani di sekolah minggu, dapat menghubungi kontak person yang ada di layar. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada Mama Papa yang sudah membawa kami ke sekolah minggu, terlebih mendukung kami melayani Tuhan. Kalian adalah pahlawan iman yang luar biasa bagi hidup kami. Kalian yang sudah merawat, mendidik, dan mendoakan kami. Aku punya sesuatu, tunggu sebentar ya. Ting. We love you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua orang yang sudah menjadi pahlawan iman bagi hidup kami. Berkatilah mereka dengan kasih-Mu, apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadikanlah kami pahlawan iman yang mau berjuang bagi penuaian jiwa-jiwa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan oleh segala suku dan bangsa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap musim dalam hidup kami, Tuhan adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang mulia. Hari ini kami memuji nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang setia, untuk Allah kita yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hatimu, angkat suaramu nyanyi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau telah memulai
bersyukur Tuhan, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari nyatakan, sekarang ku memuji-Mu. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Ini isi hati kami Tuhan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu. Kami nyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu, nyatakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Mari sekali lagi angkat suaramu, nyatakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Agar indah Haleluya. Haleluya. Tuhan, semua yang Tuhan mulai dalam hidup kami, pasti Tuhan akan selesaikan dengan indah. Karena tuntunan Tuhan itu selalu sempurna Tuhan. Tuhan, hari ini kami sadar, kami ini adalah manusia yang tidak sempurna. Tapi kami menyembah Tuhan yang sempurna. Dan itu sebabnya hari ini karena karya Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib. Engkau melihat semua anak-anak-Mu, di mata-Mu kami semuanya sempurna Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena karya Yesus yang sangat dahsyat, yang hebat bagi kami. Hari ini kami berdiri teguh karena kami tahu hidup kami penuh pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Karena kami tahu Yesus di pihak kami. Terima kasih buat firman demi firman yang terus kami dengar, yang kami baca hari lepas hari. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mendampingi hidup kami terus akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami sambut Tuhan firman kebenaran,
meteraikan dalam setiap hati kami, Roh Kudus yang menasehati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan senantiasa mulut kami akan senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom GBIPRJ. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu luar biasa, guru-guru sekolah minggu juga luar biasa, Bapak Ibu juga luar biasa yang bawa anak-anaknya ke sini. Dan yang main drum tadi siapa tuh, keren banget. Luar biasa. Oke, ada satu mujizat yang Yesus lakukan dan ini satu-satunya mujizat yang didokumentasikan di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satu-satunya mujizat ini yang didokumentasikan ini kalau dibaca keseluruhan dan dilihat backstory-nya, kita akan paham paling tidak ada narasi yang dibangun di situ yang akan ngajarin kita bahwa ini sebenarnya disengaja sama Yesus. Disengaja ke dalam sebuah titik di mana murid-muridnya itu memiliki sebuah posisi atau hati yang kesal, hati yang terpojok seolah-olah, dan sepertinya mereka nggak berdaya. Dan ada emosi-emosi yang sebenarnya kita bisa lihat di sini kalau kita baca keseluruhannya kisahnya. Jadi saya akan kutip dari Markus, Lukas, Yohanes, kemudian ditutup dengan Matius. Kalau kita lihat semuanya, pelan-pelan kita lihat backstory-nya, itu menjadi sebuah kisah yang sangat hebat, yang luar biasa, karena dia lagi ngajarin murid-muridnya sebuah prinsip nilai yang dahsyat dan juga ditinggalkan untuk kita hari ini. Ya. Coba lihat pertamanya di Markus pasal yang ke-6 ayat 30. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 mengatakan begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Kenapa disebut rasul? Karena mereka adalah the apostles. Apostles atau rasul adalah orang yang dikirim. Jadi mereka disebut rasul, itu artinya. Mereka baru pulang dari ladang pelayanan, mereka capeknya luar biasa, mereka mau kasih laporan sama Yesus, dan ini konteksnya, mereka ini betul-betul ingin me time sendirian. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sampai-sampai sehingga makan pun mereka gak sempat. Dan ini bahaya bagi pria. Karena menurut survei pria itu kekuatannya salah satunya di perut. Saya pernah baca satu artikel, kalau kamu mengundang seorang pria untuk meeting di jam 11, 12, dan 1 siang, pastikan ada snack di meja. Karena engkau akan rugi kalau mereka tidak makan atau mereka kelaparan, idenya mereka gak keluar. Karena pria kalau makan itu otaknya terbuka katanya gitu. Ada amen pria-pria? Saya amen duluan. Jadi menurut survei ya, wanita tuh lebih kuat puasa sebenarnya daripada pria. Jadi pria tuh effort banget sebenarnya kalau itu kekuatannya pria, perut dan kekuatan satu lagi mata. Jadi matanya pria ini visualnya hebatnya luar biasa. Kalau wanita kehebatannya adalah mulut sama telinga. Ngomongnya banyak. Ribuan kota kata per hari-hari, setiap hari. Makanya kalau pria ngomong sama pria, sama wanita ngomong sama wanita tuh beda. Wanita kalau ngomong sama wanita, sebuah topik yang sama bisa dibahas sampai 1 jam. Saya lewat istri saya, dia lagi ngomong curhat sama temennya. Ci, lo tahu nggak ini terjadi gini. Udah kan, setengah jam lagi saya lewat ngomongin yang sama loh. Lo tau gak Ci, ya ampun Ci, masa sih Ci, pakai perasaan soalnya. Dan perasaan itu kalau dia lagi empati sama sesuatu gitu gak habis-habis gitu loh. Aduh masa sih, itu masa gitu bisa 1 jam. Kalau pria ngomong sama pria gak mau lama-lama. Pria itu punya satu kata yang menunjukkan kepada pria yang satunya lagi ketika lagi bicara bahwa gue udah ngerti, gue gak mau lama-lama, yuk segera udahan. Kata itu adalah kata siap. Iya, siap. Oke, siap. Itu berarti gue udah ngerti, cepat udahan, yuk udahan. Pria gak mau ngomong lama-lama. Makanya pria sama wanita itu perbedaannya luar biasa. Visualnya pria juga hebat. Jadi dulu waktu sebelum zamannya Google Map, saya pernah telepon sebuah gereja dan saya tanya arahnya di mana, yang angkat wanita. Aduh, Bu,
gerejanya di mana ya Bu ya? Tahu nggak dijawab apa? Terus aja Pak, terus mentok kiri nyampe Pak. Seharusnya dia ngapain? Nanya dulu dong saya posisi di mana, betul nggak? Emangnya lo malaikat udah tahu gue di mana? Terus saya tanya gini, Bu ada nggak sebelah ibu yang pria gitu? Oh ada, bentar ya gitu. Pas saya ngomong sama pria itu langsung detail. Posisi di mana Pak? Tuh, bener kan? Oh di situ, oh gampang Pak, terus aja KFC belok kiri, jembatan pertama belok kanan, gereja langsung Bapak lihat sebelah kiri. Nyampe nggak? Nyampe, detail kalau pria. Makanya pria-pria kalau parkir jagoan. Nggak akan kehilangan tempat parkir tuh nggak mungkin gitu, pria-pria. B3, oke. Kalau lagi jalan ya dari parkiran sama istrinya, dia udah mikir, istri kan enggak. Dia jalan-jalan aja karena pikiran apa? Mall. Barang, sale. Pria enggak. B3 masuk, oh lift di sini, oke. Sekarang mau kemana nih bini gua nih? Oh LG, oke LG. Pas keluar dari LG, keluar dari lift, tokonya mana nih? Oh toko ini, oke. Ntar patokannya itu kan berarti kan pas mau balik. Dia lihat tuh pas mau balik gitu. Saya juga gitu dulu waktu baru-baru nikah, aduh salah satu keributan kita begituan. Saya udah tahu nih tokonya lewat sini, masuk lift ini, kemana kan. Istri saya ngapain? Sayang, bukan di sini liftnya. Di sini, bukan di sini. Saya dalam hati gini, Tuhan bungkam mulutnya Tuhan, bungkam Tuhan. Dalam hati kok so tau banget sih. Terus saya jalannya terus dia ngoceh aja kan, wanita kan ngoceh terus, bukan di sini gitu. Ujung-ujungnya pasti ketemu mobilnya, benar nggak? Pria-pria pasti semua gitu, ketemu mobilnya. Dan semua istri-istri pasti ngomong begini, tadi nggak di situ parkirnya? Emangnya dipindahin satpam? Hah? Dari tadi juga di situ sayang. Enggak di sini. Kenapa sih nggak mau kalah? Nggak mau ngakuin gitu. Iya saya salah. Itulah kehebatan kamu tuh visualnya hebat. Nah ini salah satunya adalah mereka ini belum makan aja nggak sempet gitu loh. Jadi ini benar-benar mereka dalam kondisi yang benar-benar luar biasa capeknya dan laparnya gitu ya. Maka berangkatlah mereka ayat 32 untuk mengasingkan diri, berangkat untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi ini, Bapak Ibu catat aja di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, tempat ini adalah Betsaida. Kenapa saya sebut Betsaida? Kenapa kita harus tahu? Karena ada kaitannya dengan kisah ini. Oke, tempat ini di Betsaida, mereka mau pergi ke Betsaida. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka, tripnya mereka bocor, ketahuan sama orang-orang, dan mengetahui, artinya mereka mengetahui tujuan mereka, diketahui ini tujuannya. Mungkin ada murid yang mungkin aja ngomong gitu ya, you guys pada mau kemana sih? Kita mau mengasingkan diri ke Betsaida, misalnya dia ngomong begitu, diaduin lah sama orang banyak, bocor nih tripnya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Mereka udah didahului, ini jelas loh. Mereka udah mendahului, oke, sekarang mereka di perahu kan. Kalau Bapak Ibu pernah ke daerah situ, kalau kita ada di atas perahu, kalau kita lihat daratnya udah banyak orang, kan mereka mau sendirian. Mereka punya opsi banyak loh. Yesus bisa bilang begini, udahlah gak usah mendarat di situ, banyak orang. Kita ke tempat yang lain aja. Kan mau menyendiri, mau ke tempat yang sunyi, mau sendirian, mau istirahat, mau makan. Atau enggak paling tidak deh ya, mereka di perahu aja nungguin sampai crowdnya itu bubar gitu loh. Ini enggak. Ini semuanya disengaja sama Yesus. Dibiarin aja secara natural disengajain. Dia udah kasih tahu sama mereka, oke, kita ke tempat yang sepi. Tetapi ketika sampai agendamu terganggu, ini loh aku mau ngajarin sesuatu sama dirimu. Dia pelan-pelan ngajarinnya. Dan akhirnya mereka pergi ke tempat itu juga. Dan akhirnya Alkitab katakan ketika Yesus mendarat, di mana? Betsaida. Jadi mereka tetap ke situ. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak punya gembala, lalu mulailah Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Di titik ini murid-muridnya pasti banyak yang kesel. Tadi katanya mau sendirian, tadi katanya mau ke tempat yang sunyi, tadi katanya mau istirahat, kita juga belum makan. Kenapa jadi pelayanan lagi? Udah capek tahu. Katanya mau me time, katanya kita mau kasih laporan, gimana sih? Gitu. Udah banyak yang kesal pastinya. Itu sebabnya ayat yang berikutnya mereka bilang begini, pada waktu hari sudah mulai malam, murid-murid itu datang kepada Yesus. Dan ngomong begini, tempat ini sunyi, hari udah mulai malam, suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini, mumpung
belum ada yang tutup gitu loh. Dan kita juga pengen makan, kita juga pengen pulang, udah suruh bubar aja. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Itu dimulai dari ayat 37. Karena ayat 37 itu membuat hati mereka betul-betul keselnya luar biasa. Mereka yang nyuruh Yesus untuk membubarkan masa itu, mereka yang tadinya dijanjiin tempat yang sepi dan gak kejadian, mereka yang kelaparan, mereka yang udah terpojok, mereka yang udah gak punya tenaga, mereka yang udah betul-betul gak ada sisa tenaga, capeknya luar biasa, tiba-tiba ayat 37 Yesus bilang begini, kamu harus memberi mereka makan. Disengajain sama dia, supaya mereka punya hati yang betul-betul teruji. Kata mereka kepadanya, nanti kita lihat siapa yang ngomong begini. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 200 dinar itu sekitar 150 ribu sekarang. Which is banyak banget sih sebenarnya. Oke, sekarang kita buka kitab Yohanes. Yohanes akan menulis siapa yang ngomong ini. Karena Yohanes adalah murid Yesus yang menulis buku kitab Yohanes yang seringkali mengutip nama teman-temannya. Dikutip sama dia. Karena dia tahu mimik mukanya, gayanya seperti apa, mereka emosinya seperti apa. Itu ditulis sama Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 mengatakan begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ini kisahnya sama persis. Berkatalah ia kepada Filipus atau bertanyalah ia kepada Filipus. Kenapa Filipus? Tadi saya udah bahas tempat ini terjadi di Betsaida. Filipus berasal dari Betsaida. Jadi Yesus tanya sama muridnya yang dari lokal, orang lokal situ. Dia tanya begini, dia katakan begini, di manakah kita akan membeli roti? Ya, supaya mereka ini dapat makan. Dia tanya sama orang lokal, jadi kalau ini kejadiannya, 5 roti dan 2 ikan terjadinya di Jakarta Pusat, di Kemayoran khususnya, dia akan tanya sama jemaat GBPRJ. Tempat roti yang masih buka di sini, di mana? Ada Holland Bakery nggak di sini? Dia akan tanya sama orang lokal. Nah, perhatikan ayat berikutnya, Yohanes dengan detail mengatakan ini. Hal itu dikatakannya atau dipertanyakan sama Yesus untuk mencobai dia. Mencoba itu bahasa Inggrisnya to test him, untuk menguji dia. Menguji siapa? Temannya, Filipus. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini Yohanes tulisnya detail loh. Yohanes nulisnya bahwa sebenarnya, jadi dia kan juga termasuk salah satu muridnya. Waktu dia tulis ini kan dia akhirnya sadar bahwa Yesus tuh tahu semuanya. Dia sengaja lakukan ini semuanya karena ada sebuah pelajaran yang dia mau kasih. Makanya dia tulis ini, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Mereka gak tahu. Akhirnya Filipus bilang, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Jadi yang ngomong itu di Markus itu Filipus. Dia lagi ngasih tahu bahwa masalah yang kita hadapi terlalu besar. Gak bisa lah. Ayat berikutnya berkisah tentang seorang murid namanya Andreas. Yohanes juga tulis namanya. Kenapa? Karena Andreas juga berasal dari Betsaida. Dia orang lokal juga. Dan ayat yang ke-8 dikatakan seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Perhatikan kalimat ini. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Oke, kalimat ini seringkali kita nggak paham konteksnya. Kita udah baca dan kita udah tahulah kisah ini. Udah berkali-kali didengungkan, dibaca berkali-kali. Konteks daripada kalimat ini, waktu Andreas bawa bocah ini kepada Yesus, konteksnya adalah mencibir dan ngejek sebenarnya. Karena dia berasal dari Betsaida, ada kemungkinan besar dia kenal sama tuh bocah. Paling tidak dia kenal sama bapaknya. Atau kemungkinan mereka datang dari satu desa. Karena mereka disuruh memberikan makan kepada orang sebanyak itu, Andreas saking keselnya, dia ngelihat ada bocah punya 5 roti dan 2 ikan, dia bilang gini, sini, lo kan anaknya itu kan ya, iya sini. Om apa kabar, mungkin gitu kenal gitu, sini. Dia bawa ke Yesus, ini konteksnya mencibir, dia bawa, dia ngomong gini, Yesus ada nih,
Kan katanya suruh kita kasih makan. Ada nih 5 roti dan 2 ikan. Terus dia ngomongnya mencibir, ngejek, murid-murid yang lain mungkin pada ketawa. Perhatikan ya, dan jangan lupa mereka dalam kondisi yang kecapean loh. Belum makan, kesel banget mereka. Dan ingat Yohanes sudah tulis begini, Yesus tahu apa yang dia akan lakukan. Murid-muridnya berarti nggak tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang pertanyaan saya, emangnya Andreas tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan nanti terjadi multiplikasi di tangan Yesus? Nggak tahu. Ini konteksnya ngejek. Konteksnya mencibir. Dan Yesus ini tahu apa yang dia lakukannya karena dia lagi ngajarin sama mereka dan ngajarin kepada kita. Perkara kecil di tanganmu, kalau bermitra sama saya, jadi perkara besar. Mereka masih belum paham. Mereka masih belum ngerti. Mereka masih belum mudeng saat itu. Oke, supaya kisah ini menjadi kisah yang lebih hidup dan kita makin mengerti maksudnya Yesus, kita harus backtrack dulu ke belakang. Kita harus lihat kisah di Raja-Raja, coba lihat ya. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 ini kisah yang serupa dengan kisah ini. Dan ini ada narasi-narasi yang kalau kita baca kita akan mengerti maksudnya Yesus itu apa. Dikatakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi, 2 Raja-Raja 4 ayat 1, ya, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan, tetapi sekarang ya penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Dia udah betul-betul udah gak bisa bayar hutang, sekarang debt collector datang untuk ambil anaknya jadi budaknya. Jawab Elisa ayat yang kedua, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, ya? Dan kemudian ini yang luar biasa, dia tanya begini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Sama seperti Yesus hari ini ketika kita sudah mentok, udah gak tahu lagi bagaimana harus melakukan apapun, udah sepertinya pintu semua tertutup, dia akan selalu tanya sama kita, kamu punya apa? Dan seringkali kita hanya bilang, Tuhan aku hanya punya air mata, dan aku hanya punya dengkul untuk berdoa, that's it. Dan Tuhan akan selalu katakan, itu udah cukup bagi saya. Karena Tuhan suka pakai perkara kecil dalam hidupmu. Tuhan suka kalau justru kita terbatas dan keterbatasan itu kita berikan kepada Dia. Itu yang Tuhan mau. Jadi waktu Elisa tanya itu, dan kemudian wanita ini, janda ini mengatakan, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Oke, itu yang kamu punya, oke. Sekarang gini, apapun yang kamu punya bermitra sama Tuhan. Perhatikan ayat 3. Pergilah, Elisa bilang sama wanita ini. Mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong ya. Pastikan bejana yang kosong. Dan perhatikan kalimat ini membuat saya merinding kalau baca ini. Dikatakan, tetapi jangan terlalu sedikit. Minta bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Masih gak ngerti pasti wanita ini. Kemudian Elisa bilang begini, sekarang kamu masuk, tutup pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuang minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkat. Hari ini Yesus lagi kasih tahu sama kita, kalau dengar firman Tuhan, jangan dengerin opini dunia, jangan dengerin sosmed, masuk fokus kepada firmanku, mulai bertindak dengan iman. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Di situ dia mulai kaget. Loh, kok nggak habis ya? Loh, kok nggak habis ya? Loh, kok nggak habis ya? Perhatikan ayat berikut ini. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana bu, udah habis bu bejananya. Dan Alkitab mencatat lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, kalau bejananya masih ada, ngalir gak minyaknya terus? Makanya Elisa bilang apa di awal? Pinjam bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit. Karena supply-nya Tuhan lebih besar daripada kapasitasmu. Supply-nya Tuhan lebih besar daripada apa yang kamu bisa tampung dalam hidupmu. Perbesar kapasitas imanmu, itu yang Yesus lagi ajarin. Itu yang Elisa ajarin kepada wanita ini.
Karena apa yang Tuhan siapkan bagi kita itu melebihi daripada apa yang kita pernah doakan dan bahkan apa yang kita pernah bayangkan di dalam sini. Pertanyaan berikutnya, gimana Pak cara besarin kapasitas iman? Itu terlalu teologis banget bahasa itu soalnya. Aplikasinya gimana? Makin kita berserah kepada Tuhan, makin besar kapasitas imannya. Karena kita sebagai manusia gak mungkin bisa pakai usaha kita perbesar kapasitas iman. Gak bisa. Kita gak punya daya untuk lakukan itu. Tetapi ketika kita berserah kepada Dia, kita serahin yang kecil sama Dia, diperbesar kapasitas imannya. Itu yang terjadi. Dan yang terjadi, yang saya katakan tadi, suplai Tuhan lebih besar. Lihat ayat yang ke-7. Kemudian pergi perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dia pasti senangnya luar biasa. Dia bilang, Nabi Elisa luar biasa, penuh semuanya. Nabi Elisa bilang begini, pergilah, jualah minyak itu, bayar hutangmu. Beres toh? Bayar hutangnya, kan kebutuhannya itu. Dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Hiduplah dari lebihnya. Gini loh, kisah ini ya, yang indah sebenarnya bukan, bagi saya, bukan ujungnya. Yang indah tuh prosesnya. Makanya seringkali ya, kita lupa, kalau saya lontarkan kata doa kepada kita semuanya. Kata doa itu konotasinya pasti jawaban doa. Seringkali karena kita fokus sama jawaban doa, kita nggak fokus sama proses menunggu jawaban doa. Proses menunggu jawaban doa, di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada proses yang namanya Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita, itu ada di situ tuh. Seringkali kita miss momen-momen itu yang indah itu karena kita fokusnya sama pemberiannya Tuhan. Kita kehilangan momen-momen kesempatan menikmati Tuhan karena kita kejarnya itu, jawaban doa. Makanya hari ini kita belajar, apapun proses hidupmu, ya saya udah pernah katakan di waktu yang lalu, kita menyembah Tuhan yang maha tahu loh, maha hadir dan maha kuasa, dan kita enggak. Jadi jangan atur-atur Tuhan. Kalau agendamu terganggu, ngucap syukur aja. Karena Tuhan tahu yang terbaik di balik itu semuanya. Kadang-kadang ada delay, kadang-kadang harus ada pintu yang ditutup sama Dia, karena Dia tahu di balik itu semuanya ada bahaya. Dan kita nggak tahu apa-apa, dan seringkali memang kita nggak dapat penjelasan di situ. Ini kenapa sih? Udah gue doain juga, udah begini kok jadi begini ya gitu. Ngucap syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Nah itu yang terjadi. Nah coba lihat ya sekarang. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai 6. Ini ada sebuah firman yang dahsyat. Dan ini harus kita baca memang hati-hati. Bacanya pelan-pelan. Kemudian kalau bisa ya seringkali kalau nggak ngerti baca yang Alkitab. Kalau saya rekomendasikan King James Version. Kalau itu terlalu berat, New King James. Karena itu mendekati kepada bahasa-bahasa aslinya. Lukas 5 ayat 4 mengatakan begini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita udah tahu nih kisah ini. Di dalam Alkitab King James Version, itu jalamu, itu adalah nets, jala-jala berarti. Jala-jala. Tuhan bilang, jangan satu jala ya, yang banyak jalanya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jala juga di ayat ini, di King James Version, itu gak ada S-nya, net. Tuhan suruh menebarkan jala-jala, Simon Petrus bilang, ya dari tadi malam juga gak ada ikan. Pikiran manusia selalu karena terbatas, pikiran kita terbatas, kita mau seringkali akhirnya tanpa kita sadari kita membatasi Tuhan. Ah dari tadi malam juga gak ada, udah tebarin jala aja. Bukan jala-jala tetapi jala aja. Bukan nets tetapi net. Itu bahasa Inggrisnya begitu. Dan setelah mereka melakukannya ayat 6, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yesus pasti bilang sama mereka, kan aku udah bilang, nets. Jala-jala bukan jala. Karena suplainya aku lebih besar daripada apa yang kamu bisa tampung. Mereka ini udah dapat pengalaman banyak banget loh sama Yesus. Banyak banget. Dan ini semuanya waktu Yesus naik ke kayu salib.
Ini semua yang sudah diinvestasikan dalam hidup mereka, walaupun mereka banyak yang kabur, yang satu menyangkal, yang satunya menjual Yesus, Yesus gak pernah takut. Dia gak pernah punya tim B. Dia gak ada contingency plan, tim cadangan. Kan pasti banyak orang bilang gini, ya ampun sayang banget tuh ya 12 murid yang diajarin sama dia jadi kayak begitu semuanya. Cuman satu yang berani berdiri di depan kayu salib cuman Yohanes doang. Ya sayang ya timnya jadi semuanya bubar gitu. Oh dia tenang aja. Dia investasikan semua firman-Nya, pengajarannya. Dan ketika ada kuasa kebangkitan, murid-murid ini menjungkir balikan dunia dengan Injil. Kalau kita baca kisah tentang jemaat mula-mula, tercengang kita. Kalau kita baca kisah para rasul, mereka gak pernah batasi Tuhan. Dan mereka gak pernah banding-bandingkan diri mereka. Oh dia dapat ini, aku tidak. Oh udah gak gitu lagi. Stefanus dirajam sama batu, mati. Yakobus, anak Zebedeus, salah satu Fab Four, the Fabulous Four, salah satu murid yang pertama-pertama yang direkrut sama Yesus, penggal kepalanya. Habis itu Petrus di penjara, tiba-tiba Tuhan membebaskan dia. Mujizat terjadi di depan mata manusia, tidak konsisten. Yang ini bebas, yang ini kenapa martir? Oh mereka gak peduli, karena mereka pahamnya begini tau gak? Mereka bilang begini pasti. Semua mujizat terjadi untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan kepentingan saya. Itu yang mereka lakukan. Ketika kita baca narasi-narasi itu, mereka pergi, mereka kadang-kadang harus mengungsi ke tempat-tempat yang aman karena mereka dikejar-kejar. Mereka pergi, mereka meninggalkan mungkin keluarga mereka, tetapi mereka tidak pernah tinggalkan iman mereka. Itu murid-murid Yesus. Ini diajar ini dari sini nih. Dan akhirnya ujungnya dahsyatnya luar biasa. Yesus udah tahu road map-nya, udah tahu dia. Makanya ditaburin terus firman kebenaran. Kita hari ini baca ini semuanya, udah enak. Nanti ya Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. Di 1 Raja-Raja 11. Ya, sebaliknya begini. Hal kecil bermitra sama Tuhan jadi perkara besar toh. Hal kecil bermitra sama iblis jadi disaster akhirnya. Hal kecil bermitra sama iblis jadi akhirnya sesuatu yang mencelakakan diri kita. Orang selingkuhan. Ya 26 tahun nih saya pelayanan ya. Saya ngeliatin orang-orang yang kita pernah ketemu yang ada kasus demi kasus. Perselingkuhan dimulai dari apa? WhatsApp, texting. Pornografi dimulai dari apa? Sesuatu hal yang kecil, cuman mau coba-coba lihat. Narkoba dimulai dari apa? Coba-coba, gue juga pengen tahu Semua dimulai dari hal yang kecil. Daud lagi perang sama Edom, dibantu sama Yoab, panglimanya dia. Waktu mereka lagi perang ya, tiba-tiba ada seorang anak kecil namanya Hadad melarikan diri ke Mesir. Mereka mungkin bilang begini, udahlah anak kecil doang, bocah. Alkitab mencatat di 1 Raja-Raja 11, ketika Hadad jadi besar, dia kembali menghantui dan merongrong Salomo, anaknya Daud. Itu hanya gambaran aja, bahwa di dalam kehidupan kerohanian kita, ketika kita lalai dengan hal-hal yang kecil, dan kita mulai komplain misalnya, kita mulai setuju dengan iblis berarti, udahlah memang kita gak bisa lah, udahlah gak bisa lah, udahlah memang gak mampu lah gue, udahlah kelar lah hidup gue gitu. Ingat, saya cuma mau mengingatkan kita ya, semua karya Yesus telah selesai di kayu salib. Kita kalau berdoa hari ini, kita berdoa dari posisi yang udah menang sebenarnya. Walaupun ada masalah. Jadi kalau itu kita paham sebenarnya, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dan kita harus jaga mulut kita. Jangan mau berpateran dengan iblis. Jangan mau setuju dengan apa yang dia lontarkan dalam hidup kita. Tongkat di tangan Musa, hal kecil. Bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 batu, tas kecil buat batunya, umban sama tongkat di tangan Daud. Bermitra sama Tuhan, mati gue lihat. Dengkul untuk berdoa. Air mata kita hari ini, ketika berhadapan sama masalah, bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Jadi perkara besar. Dan ketika Tuhan multiplikasi dalam hidupmu, jangan pernah berpikir hal-hal sekunder. Oh multiplikasi berarti dapat berkat-berkat ini. Jangan-jangan mikirin begitu. Terlalu kerdil rohani. Multiplikasi yang pertama terjadi adalah damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, tekun,
karakter yang dibangun tahan uji, pertumbuhan rohani, itu duluan ini multiplikasi sama Tuhan. Baru nanti hal-hal sekunder yang dititipkan sama Tuhan kita cakap mengelola. Urutannya harus benar loh. Saya paling anti sama kemakmuran-kemakmuran. Karena itu tidak mendidik jemaat. Jadi jangan dikejar gitu-gituannya. Yang dikejar Yesusnya, terkesimalah sama sang pemberinya. Jangan terkesima sama pemberiannya. Sama seperti anak kecil kan, dapat kado kan lari sama kadonya. Terus orang tua bilang apa? Bilang apa? Waktu dia bilang terima kasih kita gak dilihat. Thank you daddy, thank you mami. Dia ngeliatin kadonya, dia terkesima sama kadonya. Kita harus terkesima sama sang pemberinya. Terkesima sama isi hati Tuhan, baru lambat laun kita akan makin ngerti, oh gini tuh proses kehidupan. Matius pasal yang ke-14 ayat terakhir. Ayat 19, 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setiap kali akan terjadi sesuatu, Tuhan itu mau kita rileks. Tuhan mau pikiran dan hati kita masuk ke dalam perhentian dia, itu kata rest. Itu kata sabat yang Yesus ajarkan sebenarnya itu. Makanya dia sengaja buat mujizat di hari sabat. Dia lagi ngajarin mereka, sabat itu pikiran dan hatimu masuk ke dalam damaiku. Makanya bukan sekedar Roh Kudus aku tinggalkan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, Yohanes 14. Tinggal di dalam damaiku. Makin kamu berserah, makin kamu hidup di dalam damaiku, suplaiku makin lancar. Makin kamu khawatir, makin kamu pakai usahamu sendiri, pipanya ketutup. Kamu mau pipanya lancar, berserah aja. Karena kapasitasmu jadi besar setelah itu. Disuruhnya orang-orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Semua yang terbatas di tangannya dia. By the way, dia diambil loh dari Andreas. Andreas kan konteksnya mencibir, ngejek dia. Sama Yesus diginin. Because he knows what to do. Yohanes sudah kasih tahu, dia tahu apa yang dia perbuat. Sini. Nggak apa-apa. 5 roti dan nggak apa-apa, udah sini aja. Dia pegang di tangannya. Dia kasih tahu sama murid-muridnya, ini loh, ini ya, kamu harus belajar. Ini yang aku mau kamu tuh tahu tuh gara-gara ini, cuma hal kecil kayak begini ini kamu harus belajar. Dia menengadah ke langit, dia mengucap berkat. Dalam versi yang lainnya dia mengucap syukur. Sama seperti waktu perjamuan akhir. Dia bilang ini loh tubuhku. Dan dia mengucap syukur. Dalam keterbatasannya. Dalam kengerian sebelum naik ke kayu salib. Dia senantiasa ngajarin murid-muridnya. Give thanks. Give thanks. Bermitra sama saya. Kan kamu belum bisa lihat toh. Bermitra sama saya. Lalu ia memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata memberikan dalam bahasa Inggris adalah continuous present tense. Berarti apa? Waktu dia berikan, itu gak ada habis-habisnya. Multiplikasi terjadi. Deng, terjadi. Terus kemudian dikatakan begini, murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. By the way, Bapak Ibu, jangan pernah bilang mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang ya. 5.000 pria. Kalau istri 1-2 anak ini 15.000 sampai 20.000 orang. Dan waktu murid-muridnya bagikan kepada orang sebanyak itu, mujizat multiplikasi pun terjadi di tangan mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan gak yang namanya tadi Filipus, Andreas, mereka berteriak dari ujung ke ujung, guys, roti gue gak habis. Yang ujung juga, guys, rotiku juga gak habis. Malam hari itu, banyak murid-murid Yesus yang nangis. Karena mereka akhirnya paham, oh ini toh yang dia lagi ngajarin sama kita. Hal kecil di tangan kita, kalau bermitra sama dia, jadi perkara besar. Mereka banyak yang nangis. Mereka banyak yang sadar pastinya. Sisa berapa? Semua pasti pada tahu. Berapa? 12? Kenapa 12 bakul? Karena 12 murid. Kan pemberian dia suplainya lebih besar daripada kapasitas. Alkitab mencatat, mereka makan sampai kenyang. Itu Alkitab catat. Dan semua murid-muridnya bawa 1 bakul pulang ke rumah masing-masing. Karena suplainya Tuhan lebih besar daripada kapasitas dia. Itu yang mereka belajar malam hari itu. Itu yang kami belajar di tahun 2000. Ketika saya diajak rekaman sama teman saya. Lagu Oleh Kuasa Darahmu. Oleh Kuasa Darahmu. Itu ditulis sama teman saya. Kalau Bapak Ibu buka mungkin hari ini
Banyak udah di cover sama banyak orang. Original recording itu oleh Harvest Praise Ministry. Gereja saya dulu. Waktu saya baru bertobat, saya dimentor di situ, IFGF. Dan kami rekaman. Saya diajak sama teman saya ngarang lagunya. Bill ikutan ya, 6 laki, 6 perempuan. Dan saya nggak pernah lupa itu rekaman di tengah-tengah hari kerja. Dan kami capek, sama seperti murid-murid capek, letih. Dan saya nggak pernah lupa take vokal terakhir, di hari terakhir, yang cowok-cowok tuh jam 12 malam. Capeknya minta ampun. Dan saya nggak pernah lupa waktu masuk ke studio, saya bilang sama teman-teman saya, guys semangat ya. Let's give the best, udah terakhir nih. Kita nyanyi di studio dan kita nggak lihat karena ada kacanya kan, kita harus lihat coach kita harus lihat trainer kita karena kasih cue di situ. Kita udah nggak lihat dia, kita tutup mata, kita nyanyi, kita rasakan hadirat Tuhan. Dan waktu kita keluar, 6 wanita yang lagi nungguin, mereka juga nangis, mereka bilang, aduh dahsyat banget hadirat Tuhan. Tiba-tiba operator studio yang kerja di situ sudah 30 tahun kerja di situ, tangannya gemeteran. Dia bilang sama saya, sama teman-teman saya, Pak, tadi yang nyanyi di dalam situ kan 6 orang ya Pak, 6 pria kan? Iya. Kenapa di komputer saya suaranya 7? Pikiran pertama kita apa? Hantu lah. Ini kan tempat serem banget. Di ruko gitu studionya. Udah jam 12 malam lagi. Mas yang benar mas, kita pertama ngomong gini, Mas yang benar mas, jangan bercanda gitu. Pak bener Pak gitu. Terus dia breakdown satu-satu. Ini suara Bapak kan? Ini suara Bapak kan? Ini suara Bapak. Ini suara siapa? Bapak Ibu, suara itu waktu kami dengar, kami berenam duduk di sampingnya dia. Kami semuanya merinding, melototin komputernya. Karena itu suara gak ada gendernya. Tingginya luar biasa. Dan saya gak pernah lupa itu operator studio bilang gitu. Dia 30 tahun loh kerja situ. Dan dia bukan orang percaya. Dia bilang gini, Pak, ini mustahil Pak dinyanyikan sama manusia Pak. Ini oktavnya tinggi banget Pak. Lebih tinggi dari Michael Jackson sama Mariah Carey Pak. Tinggi banget Pak. Dan setiap kali ada kata darah itu melengking tinggi dan lembutnya luar biasa. Kami berenam dan juga 6 wanita yang ada di situ. Kami lihat-lihatan, kami berdoa. Dan kami sepakat malam hari itu malaikat Tuhan nyanyi sama kita. Gini-gini saya pernah nyanyi sama malaikat. Lagu itu diputar. Hari ini udah di mixing lagunya. Jadi kita lagi cari nih original recording karena udah 24 tahun lalu soalnya. Dan gak ada sosial media waktu saat itu. Itu kalau ditaruh di sosial media, waduh itu pasti banyak orang merinding. Itu lagu sempat diputar di Istora Senayan. Dan waktu itu kami lagi konser HPM, Harvest Praise Ministry di situ. Yang kami dengar, yang kami tahu. Yang sampai ke telinga kami ada 1 orang terima Yesus gara-gara itu. Itu bagi kami udah cukup. Saya bilang sama teman-teman saya, guys, dengan kondisi kita terbatas pada malam hari itu, kita udah kecapean. Tuhan nyatakan kuasanya. Dan paling tidak kita happy banget hari ini karena kita tahu ada 1 jiwa terima Yesus gara-gara itu. Mungkin ada yang lain lagi kita gak tahu. Tapi Tuhan kasih tahu sama kita, di dalam keterbatasanmu, kuasaku dinyatakan. Di dalam kelemahanmu, kuasaku dinyatakan. Dia paling suka ketika manusia dalam keterbatasannya. Karena hal kecil ketika bermitra sama Tuhan, jadi perkara besar. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur. Tuhan, hamba-Mu waktunya terbatas. Tapi firman Tuhan gak pernah bisa dibatasi waktu. Nanti kalau kami pulang firman ini terus berkumandang dalam hati kami. Buat kami makin sadar bahwa walaupun kecil di tangan kami, walaupun gak ada apa-apanya Tuhan. Walaupun kami hanya punya air mata hari ini. Hanya punya dengkul untuk berdoa. Berhadapan sama masalah kami. Ketika itu bermitra sama Tuhan. Jadi perkara besar. Yang membutuhkan kesembuhan, terjadilah kesembuhan hari ini. Pemulihan terjadi dalam keluarga demi keluarga. Hubungan anak dan orang tua. Hubungan suami istri. Dan bahkan Tuhan aku percaya hari ini kami dilingkupi dengan damai sejahtera. Dengan sukacita Tuhan. Walaupun ada masalah kami tersenyum Tuhan. Karena kami tahu di tangan Tuhan perkara besar terjadi. Di tangan Tuhan hal-hal besar terjadi. Kami serahkan hidup kami. Karena hari ini kami mau memperbesar kapasitas iman kami. Karena suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan, daripada apa kami bisa bayangkan. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Semua diberkati, amin. Ada
Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GBI PRJ mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Pastor Billy Lantang. Kiranya Tuhan memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Kini saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan mohon dipastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop, Bapak Ibu dapat mengangkat tangan, para pengerja akan segera membantu. Baik, jika sudah siap, saya undang sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan, lalu akan ditutup oleh doa berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Tiba saatnya Tuhan kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Tuhan Bapak Pendeta Billy Lantang ke tempat ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, bersaksi atau menginjil adalah kehendak Tuhan atas setiap kita. Sesaat sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid sedemikian rupa agar suatu hari mereka pergi dan memberitakan Injil atau menjadi saksi. Orang-orang di seluruh dunia membutuhkan Injil, yaitu berita mengenai keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika murid-murid dibaptis Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, mereka tahu bahwa saatnya tiba bagi mereka untuk menjadi saksi. Dan baptisan Roh Kudus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka. Ada 3 perubahan yang terjadi pada murid-murid Tuhan setelah mereka dibaptis Roh Kudus. Perubahan yang pertama adalah bergerak dengan kuasa. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari kehadiran Roh Kudus. Kuasa inilah yang memampukan mereka untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kemudian Tuhan mengajarkan mengenai kesembuhan. Murid-murid yang adalah manusia biasa baru dapat mempraktikkan kuasa kesembuhan setelah mereka memperkatakan firman dengan kuasa Roh Kudus.
seperti yang Yesus ajarkan kepada mereka. Contohnya saja adalah mengenai kesembuhan atau seperti Petrus dan Yohanes saat hendak beribadah. Mereka berjumpa dengan seorang yang meminta-minta. Orang itu mengharapkan mendapatkan pemberian uang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang itu mungkin tidak mendapatkan uang, namun memperoleh hal yang lebih berharga, yaitu kesembuhannya. Itu adalah bukti adanya kuasa dalam hidup Petrus dan Yohanes, seperti yang Tuhan katakan. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup murid-murid akan menghidupkan firman tersebut menjadi nyata. Perubahan yang kedua, menjadi saksi. Roh Kudus akan tinggal di dalam murid-murid, menyertai mereka, dan memberdayakan mereka menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi artinya mereka memiliki mandat untuk mewakili Tuhan kemanapun guna memberitakan jalan keselamatan bagi orang berdosa, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan, dan pemulihan bagi jiwa yang hancur. Tuhan memerlukan orang-orang yang penuh firman dan penuh Roh Kudus untuk bersaksi dan mendeklarasikan Yesus, declare Christ, serta menampilkan hidup yang diubahkan Kristus, display Christ. Namun, sebenarnya, apa sih pentingnya penginjilan dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus? Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, pertobatan hanya terjadi dari dan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat ke-8 sampai ke-11, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus menyampaikan pesan Tuhan, maka orang berdosa akan diinsafkan dari dosa dan bertobat. Alasan yang kedua, tanpa dipimpin Roh Kudus, orang tidak dapat secara tepat mengenali Yesus dan mengakui sebagai Tuhan. Pertolongan Roh Kudus pada saat menginjil akan menghasilkan pertobatan sejati. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus." Oleh sebab itu, orang berdosa akan diselamatkan ketika mendengar dan mempercayai pesan Injil yang disampaikan oleh saksi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja melaluinya. Perubahan ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membuat murid menjadi berani. Melaksanakan tugas bersaksi sampai ke ujung bumi dengan berbagai tantangannya memerlukan keberanian yang tinggi. Para murid harus menembus batasan-batasan mereka dan melangkah ke dunia baru yang belum mereka ketahui. Dasar keberanian mereka adalah firman dan Roh Kudus. Dan sejarah telah membuktikan bahwa para murid tidak undur memberitakan Injil meskipun mengalami aniaya dan kematian. Namun mereka tidak undur. Mereka memiliki keberanian sebagai buah dipenuhi oleh Roh Kudus yang menghasilkan keberanian. Ketika murid-murid di Yerusalem diancam dan ditekan agar tidak memberitakan nama Yesus, mereka justru berdoa kepada Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukannya berhenti, mereka justru minta keberanian untuk terus menginjil. Dalam situasi tertekan, berhenti menginjil bukanlah solusi. Sebaliknya, kita harus meminta keberanian dari Roh Kudus untuk terus menginjil. Setiap murid Kristus memerlukan baptisan Roh Kudus. Bahkan ketika mereka terpaksa melarikan diri dan tersebar ke kota-kota lain, mereka terus memberitakan Injil dengan berani dan banyak jiwa diselamatkan. Everyone, visi tahun 2033 adalah semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Artinya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita tidak dapat menginjil dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri atau pengalaman keberhasilan kita. Semua itu hanyalah terbatas. Kita harus merindukan kehadiran Roh Kudus
dalam hidup kita agar memiliki kuasa dan keberanian memberitakan Injil kepada semua orang. Pertanyaannya, kapan terakhir saudara menginjil? Do it now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.